Saya memang pernah jadi dukun settingan di konten YouTube yang subscribernya melebihi 1 juta. Udah mantap berarti ya. Lumayan banyak. Abah aja ini baru berapa ratus ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Abah Firmansyah. Alhamdulillah kali ini Abah bisa hadir kembali untuk menyapa sahabat setia channel Abah Firmansyah dimanapun kalian berada. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini pun Abah kedatangan tamu ya. Dan ini tamu ini datang dari jauh. Dan ini bukan bukan anak buahnya saya Usman ya. Ini memang benar-benar tamu yang memang ingin bersilaturahmi ke Padepokan Abah. Nah, di samping itu si Akang ini akan bercerita ya tentang dukun santet ya, karena memang si Akang ini pernah mengalami menjadi seorang dukun santet. Jadi ceritanya seperti apa nanti kita akan bahas bersama si Akang. Dan Abah tidak bisa menyebutkan namanya karena ini privasi ya. Jadi untuk sahabat, untuk yang mungkin baru bergabung di channel YouTube Abah Firmansyah yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, share dan komen hal yang positif. Kali ini kita akan membahas tentang dukun santet ya. Ya, assalamualaikum Kang. Salam. Ya, apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini Kang? Karena ini sangat menarik sekali ya untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan edukasi untuk kita semuanya bahwa ada apa sih di balik dukun santet itu. Jadi kita akan bahas bersama si Akang ini. Jadi gimana Kang? Apa yang akan kita bahas terkait tentang masalah dukun santet? Katanya Akang pernah menjadi dukun santet gitu. Pernah jadi dukun santet. Iya, terus Ya, gimana? dukun santetnya settingan, Bah. Maksudnya dukun santet settingan gimana Kang? Ya settingan, cuman properti ya kayak dukun lah. Cuman settingan, kita nggak bisa nyantet, nggak bisa apa. Aslinya nggak bisa nyantet. Jadi settingan itu settingan apa Kang maksudnya? Ya pernah ada orang YouTuber lah ya, sama ya YouTuber gitu kayak ya. yang lain kan. Terus, Kalau yang lain mungkin asli ya. Kalau kita enggak asli gitu dukunnya. Jadi Akang ditugaskan untuk menjadi dukun oleh YouTuber itu. Oh gitu sahabat, kirain dukun santet beneran ya. Jadi ternyata ini memang si Akang ini pernah diajak mungkin ya oleh salah satu YouTuber ya untuk menjadi dukun santet. Berapa kali Kang kalau boleh tahu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali dengan peran yang sama. Iya, jadi dukun santet. Nah ini sahabat ya, jadi sangat menarik ini pembahasan pada malam hari ini bahwa ternyata memang ada dukun settingan ya. Nah, dan inilah di samping Abah nih dukun settingan. Setelah itu gimana Kang? Maksudnya Akang ditawarkan oleh salah satu YouTuber untuk menjadi dukun settingan. Setelah itu apa aja adegannya gimana Kang? Ya adegan ya mungkin sama kayak dukun-dukun asli kan. Berantem bagaimana. Terus yang menang Akang apa si orangnya itu? Ya kalau pertama kan itu 3 kali ya. 3 kali yang menang ya sayanya. Terus yang kalau udah lebih dari udah cukup baru si praktisinya yang kalah. Yang menang. Iya. Oh. Gitu. Konsep lah, terkonsep. Berarti terkonsep ya. Pasti kan briefing dulu kan. Iya, mungkin sebelum Ya, mulai kasih briefing arahan dulu. Berarti Akang pas jadi peran dukun itu live posisinya apa memang konten? Kadang konten, kadang lab bisa. Kadang live ya. Cuman Tapi seawalnya tapi sebelumnya sebelum mulai live atau sebelum mulai bikin konten briefing dulu mungkin ya. Iya. Nanti Akang harus gimana, harus seperti apa mungkin gitu ya. Ya pokoknya awal-awal pertama mah konten lah. Dia takut salah apa gimana. Oh gitu. Karena memang kalau udah 2 kali 3 kali baru lab. Iya, Gitu. iya. Ini luar biasa sekali sahabat pembahasan kita pada malam hari ini. Ternyata memang ada dukun santet settingan ya.
gitu. Dan itu memang benar apa namanya, mirip seperti aslinya gitu ya. Iya, sama ya. Iya sahabat, tadi pun Abah sempat tengok ya, sempat lihat channel yang memang pernah diperankan oleh si Akang. Jadi ternyata memang komplit sekali ya alat-alat ritualnya, bahkan 95% hampir mirip dengan aslinya. Iya. Jadi si Akang ini didandani, kalau saya lihat Akang pakai baju yang memang ala-ala dukun gitu. Iya. Itu baju emang Akang yang nyiapin apa disiapin oleh orang itu? Disiapin. Oh, disiapin, Akang tinggal pakai aja mungkin ya? Iya. Oh gitu. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Akang untuk subscriber saya yang ada di rumah tentang adanya dukun settingan. Ya mungkin Akang bisa memberikan suatu edukasi untuk sahabat yang ada di rumah tentang dukun settingan. Buat kalian sahabat Abah, saya memang pernah jadi dukun settingan di konten YouTube yang subscribernya melebihi 1 juta. Wih, sudah mantap berarti ya. Lumayan banyak. Abah aja ini baru berapa ratus ribu. Iya, memang kalau ya sudah disetting dengan sedemikian rupa ya pasti subscribernya pun akan cepat ya. Ya, mungkin lanjutkan. Buat kalian yang sudah menonton, mungkin kalian sudah pernah menonton saya. Dan saya cuman gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngomong gitu doang. Nggak, ini Abah nih. Abah sama kali nih dukunnya. Sama gimana? Settingan. Nah, kalau Abah pribadi ya tergantung penonton. Ya, mau menilainya, oh ini settingan, oh ini atau apapun itu silahkan. Terserah. Kita tidak mau ini banyak ngomong apa gimana gitu. Kita kembali lagi ke penilaian penonton ya. Jadi Abah hanya bisa menjawab seperti itu. Gimana penilaian itu balik lagi ke si penonton tersebut. Mau dibilang itu settingan mangga, mau dibilang itu asli mangga, silahkan ya. Jadi nggak mau mendebatkan hal yang seperti itu. Jadi intinya nggak penting juga Pak ya. Ya, intinya jika kalian suka dengan konten-konten Abah, silahkan tonton, dan jika tidak suka ya jangan ditonton. Simple kok gitu. Nah, dan sekali lagi Pak, jangan suka berkoar-koar komentar gitu. Nah, iya, jangan suka keluar-keluar komentar. Kalau nggak suka ya jangan tonton. Gitu. Iya, kalau suka tonton, kalau enggak ya jangan ditonton lah. Simple kan? Nggak suka tapi masih komen tuh sama aja tidak nonton juga. Nah, itu betul. Jadi intinya memang benar ya, dan ini pun saksinya, bahkan katakanlah pelaku ya dari dukun settingan gitu. Jadi memang kehidupan itu sahabat, ada baik, ada buruk ya, ada siang, ada malam, ada asli, pasti ada palsunya gitu. Jadi apapun itu, saran dari Abah, jika kalian memang suka ya, entah itu dengan konten-konten settingan, dukun-dukun settingan, ataupun memang yang sebenarnya mendatangi dukun santet, jika kalian suka tonton, jika kalian tidak suka ya abaikan, jangan pernah ditonton, dan jangan pernah komen hal-hal yang negatif ya. Biarkan mereka atau Abah dan yang lainnya berkreativitas ya. Jadi jangan cegah mereka di luar sana untuk berkreativitas, dan jangan menjadikan suatu hambatan ketika kalian memang berkomentar hal-hal negatif ya. Jadi intinya, jika kalian suka tonton, jika kalian tidak suka abaikan. Itu aja. Nah itu Kang, tadi kan saya sempat nonton juga ya, dan itu memang subscribernya sudah luar biasa lah kalau mau tabah. Nah di situ pas saya lihat adegan-adegan Akang itu sangat menjiwai banget gitu. Bahkan berapa ya, 90% lah itu memang seperti asli gitu. Dari jadi gerakan tubuh. Iya, gerakannya dari apanya itu kayak memang aslinya gitu, yang biasa Abah datangi dukun kan seperti itu. Jadi kita sebagai praktisi ya, selalu mendatangi dukun santet, jadi merasa kok yang settingan aja kok hampir mirip dengan yang aslinya gitu. Dalam arti seperti memang mendatangi dukun santet pada umumnya gitu, seperti bukan settingan gitu. Itu luar biasa tuh acting Akang itu.
Jadi ya apapun itu, intinya jika kalian suka tonton, jika kalian tidak suka ya jangan ditonton ya sahabat ya. Intinya ya inilah dunia entertain ya. Ada yang memang apa, sudah di konsep atau sudah terkonsep gitu. Nah itu Kang, ada akan kan tiga video yang Abah tadi lihat. Yang kedua, nah itu kok Akang bisa sih, maksudnya si praktisi itu kok bisa sih dalam perutnya bisa keluar ular gitu, itu gimana Kang? Apa di-cut dulu apa gimana? Ya di-cut, kebanyakan di-cut. Diedit ya? Jadi ularnya itu memang si praktisi itu bawa apa gimana? Ya bawa. Oh ya, di video kedua itu memang Abah lihat kok si praktisinya ini ketika menyerang Akang, terus Akang gini kan ya tadi kalau nggak salah ya, dengan apa mungkin ceritanya ilmu ya. Si praktisi itu apa terkapar, terus dia seperti kesakitan, terus Akang baca mantra yang tadi Abah lihat tuh ya dari videonya. Nah, tiba-tiba keluar ular itu. Nah itu ular itu memang keluar dari perut apa memang sudah ditaruh gitu sebelumnya? Atau ditaruh lah. Ditaruh ya? Iya. Oh gitu ya, berarti ntar besok Abah keluar knalpot di sini nih ya. Iya itu boleh juga. Iya. Hah? Boleh juga tuh. Iya makanya, tapi janganlah ya, biarkan mereka berkreasi dengan cara mereka sendiri, kita dengan cara kita. Jangan saling usik lah ya. Iya, jangan saling usik, jangan saling menjatuhkan lah ya intinya. Oh kirain Abah gitu, maksudnya memang itu ular apa ya, jadi memang permainannya bagus kalau menurut Abah, jadi nggak kelihatan apa editan gitu ya. Iya, nggak kelihatan seperti editan, terus keduanya nggak kelihatan dia itu menyembunyikan ular di perutnya gitu ya. Yang namanya ular kan pasti gerak gitu. Nah tapi memang pas si ular tersebut diambil dari perutnya, ya ular itu tidak apa sih, tidak ini gitu, udah seperti entah pingsan atau mati, Abah juga kurang paham. Apa memang itu ular mati apa gimana? Apa ular-ularan kan? Mati. Jadi di sini diikat nih. Sini diikat mati. Dia tarik. Kalau hidup dia digigit, Pak. Iya, kalau hidup mungkin digigit. Ularnya itu bisa kemana-mana ya. Oh gitu. Mati. Terus diambil, dia buang. Nah terus itu darahnya itu kan yang saya lihat kan ularnya diambil. Terus di sini tuh ada darah gitu. Itu darahnya di mana ditaruhnya? Ya itu ular masuk ke kayak kotak begini ya. Terus udah ularnya itu udah kayak ada warna darah. Di dalam udah ada pewarna lah. Terus ditarik kan keluar merah. Oh iya. Iya, jadi seperti benar-benar ular itu keluar dari perut gitu. Karena ada darah yang terlihat gitu. Oh itu pewarna. Oh. Aduh, menarik juga ya. Dan ularnya itu mati ya? Mati. Iya, karena memang tadi dilihat dari videonya, di tayangannya memang nggak bergerak gitu. Setelah diambil seperti ini langsung dia lempar gitu. Iya, mati. Oh, mati. Kan kalau hidup terus kena kamera di sini jalan kan? Iya, itu nggak dia yang tadi Abah lihat tayangannya itu diambil seperti dia kesakitan, setelah ularnya keluar dia lempar gitu. Berarti ular mati itu. Enggak, saya kira tadinya ular karet gitu atau apa. Tapi pas saya post tadi terus saya zoom, ternyata itu ular beneran gitu. Ular beneran bukan mati. Oh iya. Ini menarik sekali sahabat ya. Ternyata memang ya inilah entertain ya. Sebenarnya sah-sah saja sebenarnya, nggak kita harus permasalahkan sebenarnya. Ngerugiin orang juga. Iya, nggak ngerugiin orang juga. Intinya sih yang seperti tadi Abah bilang, kalau kalian suka tonton, kalau kalian tidak suka jangan ditonton, itu aja ya. Jadi jangan dibikin ribet lah. Apapun itu isi kontennya, yang penting ada sisi positifnya. Itu yang perlu kita catat. Jadi gimana ya? Akang kalau misalkan saya bayar untuk jadi dukun settingan mau nggak Kang? Biar seru gitu. Gitu. Jadi apa ya? Jadi bingung juga sih sebenarnya. Sambil ini aja Kang, santai ya.
mungkin ini nih diminum airnya. Kang, kalau boleh tahu proses satu kali syuting itu berapa jam kira-kira pas Akang jadi dukun santet settingan ini? Ya tergantung sayanya. Kalau sayanya lancar ngomong apa gimana, ya paling sejam. Kalau sayanya salah lagi ya lebih dari sejam, kadang 2 jam. Berarti diulang-ulang ya? Biasanya syutingnya di mana tuh, Kang? Mungkin ada tempat-tempat khusus itu. Iya, mungkin ada tempat. Apa memang sudah ditentukan oleh si YouTuber itu? Apa memang itu di tempat Akang apa gimana? Sudah ditentukan sih kebanyakannya. Sudah ditentukan, jadi Akang mah tinggal main aja gitu. Iya. Oh, iya ya. Berarti properti apapun itu yang menyiapkan si orang itu. iya. Nah, di konten yang ketiga saya melihat ini kan apa namanya? Ini kan nggak ada jenggotnya ya. Kalau di kontennya itu kan ada jenggotnya. Itu pakai apa itu? Ya rambut Ditempel apa gimana? pas ditempel. Oh, ditempel. Oh, biar terlihat sangar mungkin ya. Ya makanya kalau dilihat dari isi kontennya bener-bener apa ya, serem lah, sangar gitu ya. Jadi seperti memang dukun santet pada umumnya gitu, seperti dukun santet beneran lah gitu. Ya saya pun kalau misalkan Akang nggak bercerita mungkin ya tidak tahu lah ya gitu, karena tadi kita pun lihat sama kameramen Abah ini seperti memang seperti aslinya mendatangi dukun santet gitu. Ternyata memang sudah terkonsep dengan benar-benar matang ya sebelum mulai itu. Ya kayak sinetron lah. Kayak sinetron jadinya ya jatuhnya ya. Kayak sinetron. Ya kalau bagi Abah sih sah-sah saja ya. Seperti tadi yang tadi Abah bilang di awal, sah saja sama namanya dunia entertain, maupun itu settingan, maupun itu sudah dikonsep ataupun memang itu beneran. Intinya ya balik lagi ke yang tadi, ketika kalian suka tonton, jika tidak suka ya jangan ditonton, itu aja, simple kalau menurut Abah. Jadi nggak usah diperdebatkan atau dipermasalahkan sahabat ya. Jadi Abah tidak mau menjelekan orang lain yang memang melakukan hal itu. Dan intinya ketika kalian memang suka dengan tayangan itu, terus tonton, bahkan up terus ya. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah tahu bahwa itu settingan, jadi kalian komentar yang wah ini nggak bener, ini pembodohan dan lain-lain. Pembodohannya di mana gitu. Ketika kalian memang tidak suka ya udah nggak usah ditonton, kan itu tidak termasuk pembodohan. Itu pembodohan itu ketika kalian berkomentar yang negatif, nah itulah pembodohan ya. Itu bodoh kamu mau nonton jadi gitu. Gitu kalau nggak suka ya jangan ditonton. Nah itu apalagi ngompor-ngomporin yang lain. Jadi sahabat, pembicaraan kita ini cukup menarik sekali dengan si Akang ini ya, atau garis miringnya dukun settingan, dukun santet settingan. Jadi Abah ucapkan banyak terima kasih untuk Akang. Dan saya pun jujur awalnya tidak tahu ya. Abah pikir oh ini mungkin tamu yang ingin meminta syariat ke sini gitu. Ternyata tadi pas cerita sedikit sebelum kita mulai tayangan ini, ternyata si Akang ini pernah jadi dukun settingan. Nah setelah si Akang ini cerita seperti itu, kata Abah, gimana kalau kita bikin konten nih gitu. Si Akang alhamdulillah menyetujui dan mau gitu. Karena kan tidak semua orang mau untuk membicarakan hal yang memang dirahasiakan ya. Nah ternyata alhamdulillah pada kesempatan malam ini si Akang bercerita ya tentang apa yang pernah dialami oleh si Akang ataupun menjadi dukun settingan gitu. Jadi terima kasih Abah ucapkan sekali lagi untuk Akang yang sudah berani jujur ya, karena kejujuran itu sangat sulit sahabat ya untuk diutarakan. Dan si Akang ini Abah acungkan jempol ya, dia berani untuk mengutarakan apa pengalaman si Akang ini yang pernah menjadi dukun settingan. Inilah ya realitanya, inilah faktanya bahwa si Akang ini sudah atau pernah menjadi dukun settingan.
Gitu. Jadi sekali lagi pesan Abah untuk sahabat, jangan pernah dipermasalahkan hal ini ya. Maupun si Akang ini pernah menjadi dukun settingan ataupun dukun asli ya, kita nggak tahu juga. Jangan dipermasalahkan ya. Jadi nafsi aja. Masing-masing aja, Bang. Masing-masing aja gitu. Jadi untuk sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan Abah pada malam hari ini. Abah doakan mudah-mudahan sahabat semuanya setia channel Abah Firmansyah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah izin pamit, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.